berjalan ke menuju kelompok pertiwi atau usaha ekonomi produktif, di mana itu memproduksi anyaman dari pohon gebang. Itu biasanya itu produk tradisional zaman dulu yang biasa dipakai oleh orang-orang Sunda zaman dulu. Kalau ini dipergunakan zaman sekarang mungkin itu sudah ketinggalan, tapi untuk menggali lagi tradisi di Tatar Sunda mungkin itu sekarang ini sedang digalakan lagi, sehingga produk ini dibuat lagi oleh kelompok Pertiwi. Ngomong-ngomong, ini Bapak dengan siapa nih Pak? Dengan siapa aja ini Pak? Oh ya. Oke, saya dari salah satu penggiat dalam seni budaya Sunda. Kebetulan saya datang ke Kecamatan Padaerah karena memang di sini menemukan salah satu sistem nilai budaya yang masih dijaga, yaitu nilai budaya luhur ya. Jadi ini kan sebuah ikon dari nilai budaya Sunda ini yang masih dijaga dan masih menjadi warisan dari nilai luhur. Salah satunya adalah kamoti ya. Jadi kamoti ini memang dipercaya dahulu kala bahwa ini merupakan aksesoris atau pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh orang Sunda. Ya, seperti itu. Ya, mungkin dari pihak pemerintah desa mungkin ada yang akan disampaikan mengenai kegiatan ini, terutama di kelompok Pertiwi, sejauh mana perhatian desa terhadap kelompok-kelompok yang ada, terutama di dalam hal tadi pengembangan jadi menggali lagi dari pihak desa sangat mendukung dengan adanya program web yang mengembangkan potensi daerah asli atau kata kerennya kearifan lokal. Dalam hal ini kelompok Pertiwi kembali menggali potensi di bidang kearifan lokal berupa kerajinan dari daun pohon gebang yang direkayasa sedemikian rupa untuk membuat semacam tas tradisional. Kalau dulu kala itu disebut kamoti, yang alhamdulillah pengembangan ini dengan menggali potensi yang ada di lokal desa, tingkat desa, kemudian bekerjasama dengan UPK, alhamdulillah semakin berkembang Pak. Bisa ditunjukkan Pak? Bisa Pak. Ternyata kelompok ini merupakan pemanfaatan dari usaha ekonomi produktif. Iya, produktif. Programnya PPKM Mandiri ya Pak. Waalaikumsalam Pak. Ujung Pak. Ini Pak Ketua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak. Ini Ibu. Ibu kelompok. Kelompok memang dia sedang biasa. alhamdulillah. Nah Pak, Ya apa mana? Ibu Panten kelompok pemanfaat simpan pinjam kelompok perempuan. Nah, panten ibu tiasa nyarios diceritakan didongengkeun panten dana anu tos di ibu-ibu teh panten usaha naon bae gitu. Enggak. Nah, itu kalau ada mal ieu nya panya. Nah, terus panten da sareng pun lanceuk gitu sareng caroge panten ieu ngadamel ieu panten si Bapak ngadamel kamoti tina gebang panten.
maksudnya panginten di samping aya usaha ieu Oh, teh iya kan ngadamel ieu kanggo ieu no kembang sanggul. mohon Biasa kana tiung tiasa gitu. mohon Ngasih dulu panginten di samping ieu aya peluang nu sanes sebenarnya Bu Mohon, ngamanfaatkeun kemampuan Bapak pangintennya Bu mohon. kalau produk pesanes seperti katingali ya panginten aya eta panginten ya tawisna oge kana eta keun nya tos ieu teh nya Mohon. mohon ngamanfaatkeun Bapak ke istilah nama keahlian Bapak dina ngadamel kamoti nya gitu. Panginten itu Berarti artos kelompok panginten dibagi 2 atau napi kumaha ya Bu? Mohon ieu dibagi 2 ada semacam naonnya investasi Investasinya. investasi ke dana gitu panginten. Tetap itu adalah uang kelompok perempuan gitu kan. Mohon. Ya di mana untuk memodalkan dijadikan modal memanfaatkan keahlian suami gitu. Suami. Oh, gitu. Tapi anu ngalatih langsung suami ibunya panginten. Mohon. Oh, gitu. Iya. Pekerjaannya bareng-bareng Kerjaan mah gitu. sareng gitu. Aya ibu-ibu anu dilatih ngadamel kamoti oge? Teu aya. Teu aya. Kamoti mah khusus ku bapak-bapak panginten. Bapak pamit kembang sanggul mah mohon. Oh, gitu. Ini ngamutenya. Ngamute mayet. Mayet. Kamuti. Sapertos ibu ieu panginten nya Bu nya. Ujung ada mau. Ieu prosesna sabaraha lami ya Bu? Kumaha kembangna, Pak? Pami kembangna alit panginten tereh gitu. Cepet gitu. Kayak kanggo naon Ibu ya. Kembang sanggul tiasa kembang kanggo tiung tiasa gitu. Untuk aksesoris ya. Sorry. Tos langkinya pami di katingal di kaman langki anu nganggo gitu nya. Tah nu nganggo sanggul teh Orang-orang seni oh kanggo sepertos ya naon seni ibing tadi. ibing. Oh, Istilahna teh pantes. ronggeng gitu nya. Pertradisionalan. Pesan teh sok ka dieu. Mohon. Oh gitu kan. Mohon. Gitu panginten. Berarti ibu mah jelas ningal istilahna potensi ketradisian gitu kan, kenapa tidak dikembangkan dengan hal yang tradisional lainnya kan gitu, kerjasama sareng bapak panginten gitu nya Pak ya. Sebetulnya mah semua juga ini barang-barang atau produk yang sekarang itu sudah tidak ada gitu, dalam artian ini kegiatan-kegiatan orang-orang Sunda zaman dulu gitu, sekarang sedang diangkat lagi mungkin. Kalau dibandingkan atau ini dengan produk-produk sekarang mungkin tidak seberapa, tapi nilainya bukan ke situ mungkin. Ini adalah nilainya mengangkat ketradisiannya. Ya, gitu. Ini tadi ternyata memanfaatkan potensi alam ya. Iya. Dari tadi apa? Dari Dari bahan pohon apa? gebang. Oh, bahannya dari pohon gebang. Gimana ini pohon gebang ini memang sulit tidak dapatkan? Memang Di sulit Padaherang atau- Pak. Kalau di Kecamatan Padaherang masih langka. Itu saya ngambilnya dari Sidamuli, terus Marga Jaya, Tariti, dari Kecamatan Banjarsari dan Pamarisan. Ada sebagian dari Cemerak. Dari Cemerak. Cemerak ada. Dari Atau Cemerak. mungkin hanya ada harus jenis-jenis tertentu yang bisa dibuat anyaman kamu Ada memang khusus pohon dari gebang semuanya juga, cuman di usia. di usia. Usianya kalau yang terlalu tua ya cepat ini nggak bisa dianyam. Kalau yang jadi antara usia 3 sampai 5 tahun baru bisa. 3 sampai 5 tahun baru bisa dipangkas itu untuk pembuatan kamoti ini. Bapak bisa cerita sedikit mengenai prosesnya? Prosesnya Barangkali. bisa awalnya itu. Awalnya ini dari pohon gebang ini diambil sama pelepah kalau orang sudah bilang itu pelapah. Nah, langsung dibikin serat. Tadinya kan pohon batangan. Bikin serat di tek-trek lah istilahnya. Tek-trek dulu langsung disedut sama kayak sisir itu supaya bisa jadi begini. Nah, setelah itu baru dijemur. 2 sampai 3 hari gimana panasnya datang. Kalau terlalu terik paling 2 hari. Kalau panas bagus 2 hari udah bisa dianyam. Tapi kalau kayak lembab kayak gini 3 harian gitu. Jadi nggak bisa dianyam basah. Kalau dianyam basah nantinya kesininya peot itu apa bahasa Indonesianya. Ya jadi kecil lah, nggak harus dianyam lagi. Oke, dari mungkin anggota-anggota yang lain
ya. yang sebetulnya berjenis usaha sama ya. Ya. Nah ini dari sisi pembuatannya ini memerlukan proses berapa lama gitu? Kalau yang dari yang kecil mungkin ya, kalau yang kecil kayak ini 2 hari. 2 hari, cuman cara pengerjaannya ada yang rangka dulu, baru dilempar ke orang kedua, bikin suruh nganyam pertama. Ini sampai 3 anyaman, 2-3 anyaman. Gimana kualitas daun gebangnya? Itu. Nah, pertama bikin rangka, kasihkan ke yang kedua. Nah, itu pola dulu. Nah, kasihkan kedua dan selanjutnya sampai jadi ini sampai 2 hari. Untuk yang ukuran kecil ini 2 hari. Ya. Kalau yang ukuran paling besar 1 minggu. Oh, 1 minggu cuman 3 lapis. Kalau 2 lapis itu nggak ada kekuatan. 1 lapis masih jarang kelihatannya. Biar bagus diambil 3 lapis, 3 kali anyaman. 3 lapis supaya lebih ini Nah, kaku ya. iya. Kaku. Oke, kalau contoh yang seperti ini baru berarti Ini baru setengah 1 jari lapis. dulu, nah baru 1 lapis. Ini yang setengah jarinya ini awal gini langsung dilempar ke setengah jadi, baru finishing terakhir. Finishing Ya, diperkuat ya. diperkuat. Dan terakhir yang pasang kancing gitu. Oh, Khusus. Dan kancingnya juga ini dari tempurung, patok kata orang Sunda. Jadi Bapak memanfaatkan udah berapa lama belum menggeluti lama. usaha ini? Nah, kalau menggeluti usaha ini kurang lebih ya 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Cuman yang nganyamnya itu memang dilatih dulu. Kadang-kadang sampai sekarang ada yang belum bisa beneran gitu, masih ini. Gitu. Ya mungkin dari bahan baku gebang ini selain dibuat kamoti, mungkin ada produk-produk yang lain. Ya sampai saat ini belum ini ya. Mungkin bisa. Kayak ini kemarin ngerintis coba untuk wanita, nggak khusus untuk laki. Iya. Ini untuk wanitanya ini. Ini Kayak gini untuk wanita. Ini. untuk kantong wanita. Ya, buat dipakai wanita. Kalau ini kan khusus orang Sunda mah buat laki lah. Ya ini bisa nanti ini pasarannya ke itu apa? Target pasarnya ini kaum ibu-ibu ya. Mudah-mudahan. Ini cuma memanfaatkan orang-orang kurang kerjaan ya, istilahnya kalau di sini kan nggak musim panen mah pada nganggur gitu. Oh iya iya. Itu jadi dimanfaatkan tenaga supaya kreatif dan ada penghasilan tambahan. Pak, alasan Bapak dengan Ibu ya bekerja sama mengembangkan kelompok di usaha apa ini namanya tadi payet dengan tas kantong Kamboti ya. Ya. Ini
kental dengan tradisi, Pak. Alasan Bapak untuk mengangkat ketradisian ini sebagai usaha Bapak dengan kelompok Pertiwi, Ya. ini apa nih, Pak? Pertama mungkin alasannya saya orang suku Sunda dan ingin memudidayakan atau memulai istilah orang Sunda itu seni-seni tradisional Sunda berikut perangkat yang dipakai oleh orang-orang Sunda. Itu terutama ya kantong kamoti, iket, terus payetan khas Sunda. Dan yang kedua memberdayakan pengangguran istilahnya ya, pengangguran lah. Meskipun mayoritas orang sini petani, tapi bila mana tidak ada musim tanam atau bercocok tanam lagi, ini kan orang-orang suka nganggur. Nah, saya coba diangkat suruh untuk menambah penghasilan mereka. Jadi didayakan supaya bisa menekuni kerajinan ini. Ya alhamdulillah kebetulan. Nah, alasan pertama mah itulah, Pak. Jadi ingin membudidayakan seni Sunda sendirilah. Terutama ya seni anyaman, seni tarinya. Itu istri saya gitu. Masalah seni tradisional. Hubungan dengan usaha payetnya ya, Pak ya. Ya, tentunya ini juga ada harapan ke depan Pangandaran sebagai kabupaten wisata ini Bapak bisa ikut andil ya di ngamumule kasundaan lah gitu ya, Pak. Itulah istilah namanya. Ya di luar nuju rame ya naon ya, Pak ya. Nuju midamel eta tah. Oh gitu. Biasa orang tinggal we Pak. kita praktekkan bersama salah satu ahli yang membuat kantong kamuti ini. Nah, ini kita akan sedikit ada spesial treatment ya semacam itu dalam membuat sudut-sudut dari bagian bawah kantong tersebut. Nah, ini harus ada keahlian khusus memang ya. Telah arahli panjang ya, ada sudut-sudutnya. Karena memang anyamannya tidak seperti biasanya. Bisa dilihat terbesar sudut. Sekalian menentukan ukuran jadi lebarnya. Ukuran ini kan ukuran 5. Ukuran 5 ya? Iya, ukuran 5. Jadi biar ini nanti kalau ditaruh bisa duduk gitu. Maksudnya duduk. 5 ini 5 dari apa ya tadi? 5 ininya. 1, 2, 5 silangan ya? 5 silangan ya. Oke. 5 silangan.
Jadi bisa 5 silangan, 4 silangan, 3 bisa. Cuman ini saya ambil yang 5. Jadi biar nanti ditaruh bisa duduk. Bisa duduk. Iya. Nah, ini langsung masuk ke sini. Kalau ini nanti bentuknya kotak atau misalnya seperti yang ini enggak? Atau Enggak. kotak. Ya, Seperti kotak. biasa ya. Duduk ya, duduk. Ya. Begitu. Jadi Ukurannya ukurannya standar lebih, ya. lebih besar dari ini. Ini kan Lebih cuma besar. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini 5. Kalau lebih besar ya. Jadi bisa dimodifikasi gimana Lebar. bisa ya, lebar. Bisa dibikin bagus lagi kalau yang 5. Kalau yang 3, kalau yang ini kan cuma 2. Nah, Tapi ini ke bagian tengahnya kalau yang ini bisa lebih besar ya. bisa. Cuman Memang itu bisa. mah nggak dibuang itunya. Lidinya nggak dibuang. Oh ini nggak dibuang lagi. Iya, kalau ini dibuang. Bedanya antara yang lidi pinggirannya ini dibuang dengan yang nggak dibuang gimana? Dari Ya lenturnya atau apa elastis? enggak untuk enggak apa, cuma kalau yang pakai lidinya nggak dibuang kan bentuknya gini. Oh bentuknya akan Iya. seperti ini kalau Iya. lidinya tidak dibuang. Iya. Kalau dibuang yang Jadi lidinya ini memang tidak direncanakan dari awal dengan polanya seperti ini enggak. dibuat pola enggak? Jadi intinya asal lidinya nggak dibuang, Ya. pasti jatuh lidinya bentuknya gitu. Iya. Cuman kalau lidinya dibuang, itu tinggal tergantung mintanya. Karena minta minta ukuran 3 lebih kecil. Lebarnya ya. 1, 2, 3, 4 ukuran 4. Kalau ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bawahnya lebar. Lebar. Iya, bisa duduk gitu. Jadi kalau ditaruh, nah nggak guling. Mungkin sejauh ini pernah ada pesanan-pesanan khusus yang memang ya Ya, bentuk-bentuknya Ya, agak variatif. ya, Ada pernah ya. ada. Jadi Dari teman- kantong juga. Ya, dari ini juga. Cukup banyak, saya minta yang seperti yang tadi itu pintunya 2 bisa. Oh iya yang pintu dua ya. Nah ini kan Berarti pintunya itu 2. ya ini berarti cara pola atau memang ditempel atau gimana? Enggak, ini langsung nanti kan kalau udah disulam bagus nanti kita bikin gini langsung kasih pintu lagi. Kasih pintu. Jadi ternyata yang Iya. bisa dibuat kantong di luar yang dua-duanya yang ada kantong kecil ya di luarnya ini. Iya. Ternyata dibuat monolit dari awal. Iya, Cantokan iya. di awal, tidak ditempel. Enggak, jadi langsung Langsung sini nggak ini ditempel. nanti tekuk sini. Jadi nanti ada motif lagi langsung kita bikin pintu. Bikin pintu.
selaku karena memang ini dusun Cipicung ya, dusun Cipicung. Sayang sekali saya tidak bisa menemui Pak Kepala Dusunnya, kebetulan ada Pak RT. Nah ini karena memang di sini di lokasinya daerah pembinaan Pak RT-nya ini Bapak siapa Bapak Tatang yang berjenis usaha ini, kira-kira tanggapannya selama ini dari Pak RT ini mengenai usaha Kamoti ini seperti apa ini? Baik Pak, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada UPK Kecamatan Padaherang, serta ke seluruh jajaran pengelola UPK Kecamatan Padaherang. Nah, yang kedua adalah saya sangat berterima kasih selaku ketua RT di sini. Masyarakat di sini merasa terbantu Pak dengan adanya program uang per bulan yang digulirkan dari UPK Kecamatan Padaherang khususnya untuk masyarakat saya di RT ini. Dan ini menjadikan jenis usaha kegiatan Pak. Di sini kan ibu-ibu kalau habis ke sawah nggak ada nganggur. Ini dengan adanya kelompok Pak Tatang ini, alhamdulillah apa namanya kelompoknya Pak? RTV2 ini sangat membantu Pak. Dirasakan ibu-ibu ada kegiatan lain yang sangat-sangat menyokong kegiatan kesehariannya. Oh iya, ternyata kegiatan ini juga melibatkan partisipasi ya, dari selain dari usaha ini melibatkan tetangga-tetangga ya yang ada di rukun tetangganya Pak RT ini ikut bisa membantu menjadi ya itu pengrajin ya Pak. Sedikit bisa melatih keahlian berarti seperti itu. Jadi dari situ mungkin ya tadi memanfaatkan waktu sembari ketika bertani ternyata ini musimnya tidak bertani ya, ini ibu-ibu ini mengisi sehari-harinya dengan mengisi kekosongan berarti ya. Mengisi kekosongan ini dengan cara mayat namanya ya, membuat kerajinan-kerajinan yang memang ini dipakai untuk apa tadi disanggul kayak seni tari. Oh, seni tari ya, lebih ke aksesoris pakaian dan lain sebagainya. Oke. Jadi selama ini mungkin Pak RT bisa menceritakan dari sisi dari sisi pemanfaatan atau misalnya dari sisi pemasaran saja ya, dari sisi pemasaran payat-payat ini selain di lingkup Cipicung atau mungkin ke luar daerah ataupun apa, atau mungkin sudah ada order-order dari pihak ketiga? Baik, alhamdulillah Pak, kami sebagai keluarga di sini merasa bangga dengan adanya kelompok ini. Dan kerajinan-kerajinan ini banyak pesanan Pak, terutama untuk grup-grup kesenian Sunda, dan itu pun kesenian itu mendukung mengangkat tradisi Sunda. Alhamdulillah sudah sampai untuk cakupan dusun udah sampai ke itu apa ya, pokoknya ke Dayulu udah nyampe Majenang. Alhamdulillah dia sangat senang dan dia bangga gitu Pak, ada bangga di hatinya memakai ini. Dan kami sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada pihak UPK Kecamatan Padaherang yang telah ikut membantu, membina dan memberikan kesempatan. Dan ini sangat-sangat berguna bagi masyarakat di sini Pak. Apalagi sekarang mendekati ini ya, bulan-bulan puasa gitu, mendekati Hari Raya Besar Idul Fitri. Biasanya ini banjir pesanan biasanya. Alhamdulillah. Untuk aksesoris kerudung dan gini Pak, tadi kan dikatakan juga ya, sebetulnya bahwa ini kelompoknya kan kelompok ibu nih ya, tapi dengan sangat pintarnya gitu ibu melihat bapak dan kawan-kawan bapak ini mempunyai potensi untuk mengembangkan ya, membantu ibu lah gitu ya, mengembangkan kelompoknya gitu. Dan bapak juga alhamdulillah dengan kawan-kawan bapak ini mau gitu kan istilahnya membuat ini dari ini gebang ya sama kamoti yang itu ya.
kantong-kantong kamoti. Pasarnya juga sudah jelas ya Pak ya, pasar-pasar penyuka apa ketradisian lah gitu, penyuka ketradisian. Tah abi mah panginten ayeuna bade naros ka ibu heula gitu, da ari ka ibu mah kedah nyariosna bahasa Sunda saurna teh. Harapanna ibu kapayun supados saatosna ibu kerjasami sareng bapak sareng reng-rengan bapak panginten kana Kamboti, harapan ibu kapayun kanggo kelompok ibu kumaha ya Bu? Ya pamit biasa mah ieu aya nu nampung ieu teh da pami ngantosan ieu mah panginten lami gitu pesenan mah gitu. Da nu nampung gitu. Nya hatur nuhun ka ieu UPK gitu terus ngabantosan Kecamatan Padaherang. Terus ngabantosan ieu perkawis dana. Mung salami ieu mah kanggo pemasaran mah aya wae kitu nya Bu. Aya umum hiji dua mah gitu. Da apa mintos dua rombong maksudnya gitu. Pamintos gaduh non teh sawarna teh panginten kan dalmi hiji 8 acuk gitu nya. 8 warna itu. Entos gitu, entos teu pesen deui gitu. Betul. Iya. Nah, ini salah satu contoh kreasi dari ibu-ibu di sini kan gitu, kelompok Putri Mandiri ya Bu ya. Pertiwi 2. Oh, sorry. Pertiwi 2. Seueur teuing Bu kelompok teh janten abi ieu rada bingung ya. Nah, ini salah satu contoh kerajinan ini biasanya dipakai oleh kawan-kawan para penari, seniman, khususnya para penari ronggeng, penari jaipong apa ya. Ini produk bagus, cuman sayang kurang iklan mungkin ya. Kurang iklan. Nah, ini juga kita sengaja shoot, kita sengaja videokan supaya ini bisa diiklankan gitu. Jadi melalui video kita nanti mudah-mudahan seueur nu nonton ya Pak. Nanti kita sebarluaskan videonya. Sekarang udah zaman internet, musimnya informasi global. Orang-orang yang suka main internet sudah jutaan Pak. Sudah jutaan, ratusan juta orang Indonesia yang suka main internet. Mudah-mudahan bisa dilihat ya, bisa lebih berkembang. Nah kemudian Kak Bapak panginten aya kesempatan ya Pak gitu kanggo iklan secara langsung lah ya mau Bapak mah gitu. Enjing Pageto panginten kaping 16, 17, 18 aya festival layang-layang internasional di Pangandaran. Kesiapan Bapak kumaha ya persiapan Bapak ya kanggo musikan didinya kanggo ngisi di festival layang-layang Pangandaran. Ya alhamdulillah kangge sementawis painten eta kangge abdi teh naon jadi untuk memajukan lah bahasa Indonesia gitu ya Pak painten punten kangge ngamajengkeun ieu tradisional berupa anyaman oge teh nya alhamdulillah hatur pisan nganuhunkeun pamintos maparin abdi piwarang miring pameran atau ngirim ke stand pameran di Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Enggal. Itu ya kesiapan alhamdulillah 90% siap. Itu langsung dibantu langsung ku UPK Kecamatan Padaherang nganuhunkeun. Nah terus harapan nambi hanti pun bojo. Ayeuna abdi ge gaduh harapan. Dan teu kenging mung sekedar penggemar wungkul kana muteng sareng kana kantong Kamboti memang sesak kangge pemasaran. Nya ayeuna nganuhunkeun manawi sareng manawi tiasa diedarkeun melalui internet. Nah, melalui film-film gitu. Itu ngaturkeun rebunuhun laksa ketika binahan kangge abdi. Marginya alhamdulillah sok sanaos kitu ge pesananna aya sok sanaos hiji dua paripaos ayeuna model pun bojo. Siji teh painten hiji seni teh hiji orang pelaku seni itu alhamdulillah sok 9 sampai 9 rupiah. Baru tos full. Satu rombong seni tayub itu biasanya ada 6 orang, 5 orang kali 9. Alhamdulillah. Itu ieu ge anu ayeuna teh ieu pesanan-pesanan di rombongan anu sanes terutama nyampe ka Cikupa, Pamarican. Terus nyampe ka tadi sapertos kantong ieu genan, nyampe ka Daya Luhur, Matenggeng, Jawa Tengah, Majenang, Matenggeng, Madura, Cilopadang, Budi. Cuman itu mah sebatas
informasi antar wis rekan via Ya, HP ya, eta mah Pak, betul, via betul, HP. betul. Kadang ada terus tah yang mikir Tantos upami hargi mah pangintennya benten lah Benten, gitu nya upami benten kamu jelas. keluar kan aya langkungna lah gitu kalau transportnya. kadang memang rerencangan Biasa ngical seberapa? rerencangan ge ieu nya pas tos ieu tapun bojo painten ngical sabaraha bet ka rerencangan kencana ka Majenang terus benten deui anjeunna itulah sakedik sewa ciwit-ciwit. Ya, nu penting mah panginten ya ibu aya untung, bapak aya untung, ka UPK teu macet gitu. Alhamdulillah dugi ka baktos ayeuna painten dipercanten ku UPK Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Palerang lancar setoran margi kadang ditangguh lagi ku ketua kelompok so pamikiran sakudak sakedik order ieu anjeunna nembe majengan 3 sedangkan pami kangge setor ka UPK 4 anu hiji teh sok ditanggulangi ku kelompok nu penting anjeunna midamel gitu nu penting kerja besok ya gitu alhamdulillah PK full gitu. nuhun kapur jadi tiasa ngabantos terutami Pak ieu dina sasi-sasi saum sasi saum kadang-kadang upami teu aya order mah tanagi seueur nganggo tapi upami dibantos ku UPK seueur order ngiring basarkeun insyaallah bari nyangu bari naon ge kenging hiji mah gitu disami-sami insyaallah ya ngaturkeun nuhun lah ka UPK Kecamatan Palerang Kreativitas dibantu dengan potensi alam yang ada ternyata bisa membangkitkan semangat baru untuk meraih cita-cita terutama peningkatan ekonomi. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dengan UPK sebagai salah satu bentukan dari bentukan lembaga program itu sendiri sudah banyak membuktikan salah satunya dengan adanya kelompok Pertiwi 2 ini ya Pak ya. Nah, ini berarti apa? Hal positif sudah sedikitnya sudah muncul gitu dari program ini. Tidak hanya negativitas dan permasalahan-permasalahan saja yang kita punya, tapi banyak juga hal-hal positif yang mungkin masih belum banyak orang mengetahui. Ternyata kelompok Pertiwi 2 bisa membuktikan ini adalah hasil kreativitas. Ini juga hasil kreativitas. Dan pasarnya sudah jelas. Para pecinta tradisi dan para seniman seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa lebih maju lagi ke depan. Amin. Amin.